Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri dan Mujija beserta Iki. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pendidikan agama Islam yang ada di perguruan tinggi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian materi pendidikan agama Islam. Materi atau bahasa pelajaran atau yang dikenal dengan materi pokok merupakan substansi yang akan diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan saat kegiatan pembelajaran. Dan pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai program yang terencana, menghayat dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, serta diikuti tuntutan untuk umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Maka dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan agama Islam adalah materi pembelajaran atau materi pokok bidang studi Islam yang dilakukan secara terencana guna menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, mengamalkan ajaran agama Islam dan berakhlak secara Islam, serta diikuti tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan pendidikan agama Islam. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang diumumkan di sekolah adalah 1. Pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. 2. Pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa. 3. Pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara melaksanakan. Tujuan dari pengajaran ini agar siswa mampu. D. Pengajaran fikih. Pengajaran fikih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i yang lain. E. Pengajaran Al-Quran. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. F. Pengajaran sejarah Islam. Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam dari awalnya sampai zaman sekarang, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. G. Muamalah. Pendidikan muamalah yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya paling tidak memiliki esensi tujuan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Tujuan pendidikan muamalah itu adalah membentuk kehidupan yang baik, membina kepribadian, dan mengetahui hak dan kewajiban bermasyarakat. Landasan hukum pendidikan agama Islam. 1. Yurdis. Dasar pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat dijadikan pegangan dan dalam melaksanakan pendidikan agama Islam di sekolah secara formal. Dasar yurdis tersebut terdiri atas 1. Dasar filosof. 2. Dasar struktural atau konstitusional. Ketiga, dasar operasional. 2. Dasar religius. Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam, pendidikan agama adalah perintah Tuhan dan merupakan perwujudan ibadah kepadanya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menunjukkan perintah tersebut. Antara lain, Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, Al-Quran Surat Al-Imran ayat 104, Al-Quran Surat Mujadilah ayat 58, dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, dasar psikologis. Dasar psikologis yaitu yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat.
Manfaat dan tujuan mempelajari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik tentang agama Islam untuk mengembangkan kehidupan beragama, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. Tujuan pendidikan agama Islam tidak hanya bisa dipandang dari satu sisi saja, atau bisa dikatakan bahwasanya pendidikan agama Islam membentuk manusia melakukan hal baik dalam segala sisi, antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia yang lainnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam haruslah diarahkan pada pencapaian tujuan akhir tersebut, yaitu membentuk insan yang senantiasa berhamba kepada Allah dalam aspek kehidupannya. Dari beberapa tujuan itu, dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, dimensi keimanan peserta didik mahasiswa terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, dimensi pemahaman atau penalaran intelektual serta keilmuan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Yang ketiga, dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan peserta didik dalam menjalankan ajaran Islam. Dan yang terakhir, dimensi pengalamannya, dalam arti bagaimana ajaran Islam yang telah diimani, dipahami, dan dihayati sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia, serta diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.